Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk yang masih setia di channel YouTube Nur Malakir, dan untuk yang baru bergabung ke channel ini, kalian bisa salam-salam di kolom komentar. Edisi kali ini kita akan membahas tentang bahan alami untuk atasi hipertensi. Penggunaan obat tradisional mempunyai sejarah yang panjang dan menjadi bagian integral dalam upaya kesehatan di Indonesia. Tumbuhan obat menjadi bahan utama obat tradisional, telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri memiliki tumbuhan obat yang melimpah. Kurang lebih terdapat 20.000 tanaman obat, 1.000 diantaranya telah tercatat dan 300 telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Sedangkan hipertensi merupakan penyakit umum yang didefinisikan sebagai keadaan di mana tekanan darah meningkat secara terus-menerus. Tekanan darah tinggi yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal, jantung, dan juga otak. Supaya nggak penasaran, langsung saja kita cek satu persatu tentang bahan alami untuk atasi hipertensi. Ada bawang putih. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan bahan alami yang satu ini. Bawang putih mengandung banyak senyawa obat antihipertensi seperti alisin dan alil metil sulfida. Bawang putih mengandung senyawa penting, salah satunya minyak atsiri yang mengandung belerang, termasuk alin, azone, dan vinyldietinis. Diproduksi secara enzimatik oleh alisin yang menyebabkan darah encer dan mengatur tekanan darah untuk meningkatkan sirkulasi darah. Bawang putih mengandung potasium tinggi, dapat menghambat vasokonstriksi otot polos dan berefek diuretik, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada buah mengkudu. Kandungan aktif dalam buah mengkudu yaitu seronin dan scopoletin dapat menurunkan hipertensi. Scopoletin bekerja mengurangi resistensi atau resistensi perifer. Ukuran tahanan perifer tergantung pada kontraktilitas otot. Adanya efek spasmolitik ditandai dengan terjadinya vasodilatasi karena relaksasi otot polos. Efek ini mirip dengan efek obat antihipertensi. Berikutnya ada daun alpukat. Daun alpukat dapat mengurangi risiko hipertensi karena mengandung saponin, flavonoid, dan alkaloid. Flavonoid menghambat kerja angiotensin converting enzim yang mengakibatkan pelebaran pembuluh darah sehingga mengurangi resistensi perifer dan menyebabkan tekanan darah turun. Saponin memiliki efek diuretik sehingga mengurangi volume plasma melalui ekskresi elektrolit, air, dan juga natrium, sehingga pada akhirnya tercegah penurunan curah jantung. Alkaloid memiliki efek sama dengan obat beta blocker, memiliki kekuatan otot negatif dan sifat nutrisi negatif buruk terhadap jantung. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan bahan alami yang satu ini, yaitu kelapa. Kalium dalam air kelapa mampu mengurangi hipertensi. Tekanan darah turun dengan mencegah pelepasan renin akan membantu meningkatkan ekskresi air dan natrium. Ion kalium juga merangsang ekspansi pembuluh darah, sehingga mengurangi kontraksi pada otot polos. Hal ini menyebabkan total periferal resisten turun, sehingga tekanan darah juga ikut turun. Bahan alami selanjutnya adalah dari daun sirsat. Daun sirsat terkandung ion kalium dan juga flavonoid, yang dapat meningkatkan ekskresi natrium, mengurangi volume darah, dan juga membantu menurunkan tekanan darah. Bahan alami selanjutnya ada seleri. Kandungan daun seleri antara lain epigenin, flavonoid, fitosterol, vitamin C, dan K yang efektif menurunkan hipertensi. Flavonoid yaitu quercetin. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan dengan melepaskan ion, menghentikan reaksi oksidasi yang menyebabkan darah mengental, dan juga mencegah pengendapan lemak di pembuluh darah. Apigenin dapat menghambat penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah. Fitosterol membantu mengurangi kadar kolesterol melalui penghambatan penyerapan kolesterol di usus, sehingga membantu menurunkan jumlah kolesterol yang masuk ke dalam darah dan juga membantu menurunkan tekanan darah. Pasti sudah banyak yang tahu tentang manfaat buah mentimun untuk mengatasi hipertensi. Kalium pada mentimun bisa mengurangi sekresi renin sehingga menyebabkan hambatan pada renin-angiotensin system. Akibatnya reabsorpsi air dan natrium menjadi berkurang pada ginjal. Karena mekanisme kerja inilah diuresis meningkat yang mengakibatkan volume darah berkurang, sehingga menurunkan tekanan darah. Tingginya kadar kalium dapat meningkatkan ekskresi natrium, sehingga dapat mengurangi tekanan darah dan juga volume darah. Berikutnya ada daun salam. Daun salam ini mengandung flavonoid dan juga mineral, di mana senyawa flavonoid yaitu quercetin memiliki efek vasodilator, antiplatelet, dan juga menurunkan hipertensi. Flavonoid dapat melebarkan pembuluh darah dan mengurangi tekanan pada dinding-dinding arteriol, sehingga tekanan darah dapat diturunkan ke level awal. Kandungan mineral pada daun salam melancarkan peredaran darah dan juga membantu menurunkan tekanan darah.
Berikutnya ada daun belimbing wuluh. Dalam daun belimbing wuluh ini mengandung flavonoid yang memiliki potensi sebagai antioksidan yang dapat mengurangi zat pelepas tekanan darah yaitu nitric oxide. Dan kalium sitrit memiliki efek diuretik sehingga pengeluaran natrium cairan meningkat dan membantu menurunkan tekanan darah. Bahan alami berikutnya adalah kunyit. Kandungan kurkumin dan juga potasium dalam kunyit membantu penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah. Kalium adalah mineral yang dapat mengurangi tekanan darah dengan mengarahkan pengaruh pada pompa natrium kalium. Antioksidan dan juga serat dalam kurkumin membantu mengontrol low density lipoprotein atau LDL dalam darah sehingga dapat menetralisir kelebihan kolesterol yang merupakan pemicu darah tinggi. Berikutnya adalah manggis. Ekstrak kulit manggis dapat mengobati hipertensi. Mekanisme kerja manggis sebagai antihipertensi dengan antagonis ion kalsium. Zat aktif pada manggis dapat mencegah vasokonstriksi pada pembuluh darah melalui pelebaran pembuluh darah secara langsung dan juga produksi oksida nitrat. Dan bahan alami selanjutnya adalah daun kersen. Daun kersen mengandung flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan juga polifenol. Zat di atas bekerja dengan cara mencegah reabsorpsi kalium, natrium, dan juga klorida, sehingga elektrolit meningkat di dalam tubulus dan mengakibatkan diuresis. Hal inilah yang mengakibatkan tekanan darah menjadi turun. Ya, itu tadi beberapa bahan alami yang dapat membantu mengatasi hipertensi. Bagi kalian yang punya pengalaman mengatasi hipertensi dengan bahan alami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan mari sebarkan kebaikan agar makin banyak orang yang memperoleh kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.